Hai semuanya, selamat datang di podcast Bisik-Bisik Edukers. Perkenalkan, saya Utari. Di podcast kali ini, saya tidak sendiri. Kali ini, saya ditemani oleh rekan saya, Andini. Halo Andini, Halo Tari. gimana nih kabarnya Andini hari ini? Alhamdulillah, baik dong. Kabar kamu gimana Tari hari ini? Alhamdulillah sehat Andini. Harus tetap sehat ya, karena di masa transisi pandemi ke endemi ini menuntut kita untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Iya betul. Tema podcast kita kali ini apa sih Andini? Tema podcast kita kali ini adalah bilingualisme. Wah, seru nih pembahasannya podcast kita kali ini. Iya dong, pastinya seru banget. Tanpa basa-basi lagi, kita kenali pembicara kita yuk. Karena tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu. Nah, pembicara pertama kita ada Julfa. Halo Julfa. Halo semuanya. Dan pembicara kedua kita ada Taskia. Halo Taskia. Halo semuanya. Oke, kita langsung aja yuk tanya ke pembicara pertama kita, yaitu Zulfa. Aku mau nanya nih, apa sih itu bilingualisme? Oke, bilingualisme atau seseorang yang bilingual atau bilingual speaker adalah seseorang yang secara aktif menggunakan dua bahasa yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari ini sangat umum di seluruh dunia, terutama di negeri kita Indonesia. Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku dan etnik budaya, di mana masing-masing suku tersebut memiliki bahasa tersendiri dengan logat, aksen, dan dialek yang berbeda-beda. Bahkan bahasa Jawa pun punya berbagai macam dialek di setiap daerahnya. Rata-rata orang Indonesia akan berbicara dengan dua bahasa atau bilingual, yakni bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Ada kemungkinan juga mereka akan mempelajari bahasa asing lainnya, seperti bahasa Inggris, Mandarin, atau Spanyol. Faktor inilah yang menjadi Indonesia sebagai bahasa bilingual dan trilingual, atau bahkan poligot, yaitu fasih berbicara dalam 4 hingga 5 bahasa. Oh iya. Pernah nggak sih, kayaknya gue butuh me time deh supaya mental health gue terjaga. Teman-teman pernah memadukan dua bahasa dalam satu kalimat seperti tadi? Kalau aku sering sih. Kalau di Indonesia, apalagi daerah Jakarta. Iya betul, akhir-akhir ini ada satu fenomena bahasa yang sempat marak loh jadi bahan perbincangan, yakni fenomena bahasa anak Jaksel atau Jakarta Selatan. Oh, memang seperti apa budaya bahasa anak Jaksel itu? Nah, bahasa anak Jaksel adalah istilah yang terbentuk karena gaya berkomunikasi anak muda di Jakarta Selatan dengan menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu kalimat. Menurut seseorang, yaitu Ivan Lanin, seorang Wikipediawan bahasa Indonesia, gejala berdiam anak Jaksel ini sudah lama muncul di kalangan remaja. Ada beberapa faktor yang menurutnya bisa menyebabkan terjadinya bahasa gado-gado atau bahasa campuran. Misalnya saja ketidakmampuan dalam menyusun kalimat, bingung dalam pemilihan kosakata, ketidakteraturan dalam berpikir, hingga perasaan kagum terhadap hal-hal yang asing. Maka dengan pencampuran bahasa mereka, terkesan berusaha menunjukkan tingkat intelektualitas yang lebih tinggi. Apa bahasa kedua seorang dari penutur bilingual akan mempengaruhi bahasa pertamanya? Kemungkinan itu akan terjadi apabila si penutur bilingual dalam jangka waktu yang lama tidak menggunakan bahasa pertamanya, tetapi terus-menerus menggunakan bahasa kedua. Umpamanya seorang penutur bilingual Indonesia sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua yaitu bahasa Inggris untuk jangka waktu yang cukup lama tinggal dalam masyarakat tutur monolingual bahasa Inggris dan tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan bahasa pertamanya pada suatu waktu. Bila dia mempunyai kesempatan untuk menggunakan bahasa pertamanya, pasti bahasa pertamanya akan sudah tercampur dengan bahasa keduanya, yaitu bahasa Inggris. Kalau aku boleh tahu nih, keuntungan dari bilingual itu apa aja sih? Nah, jadi ada 3 hal yang umum dari keuntungan menjadi seorang bilingual atau multilingual. Yang pertama,
Bilingual atau multilingual lebih baik dalam sustaining attention, atau dengan kata lain, mereka lebih mampu mempertahankan fokus mereka pada suatu hal, seperti pada konteks proses pembelajaran. Anak bilingual atau multilingual lebih mampu fokus belajar atau fokus memperhatikan seorang guru yang menjelaskan dalam kelas dibanding dengan anak yang monolingual. Anak bilingual dikatakan lebih cenderung berprestasi dibanding anak yang monolingual. Dan yang kedua, seorang bilingual atau multilingual mampu melakukan multitasking, yaitu mampu mengerjakan beberapa aktivitas dalam satu waktu. Bilingual mampu menelpon sambil menulis email, sedangkan seorang monolingual mendapatkan hal ini sangat sulit. Hal ini bisa saja terjadi karena bahasa yang dimiliki seseorang bilingual semuanya selalu aktif dalam melakukan hal apapun, yang kemudian hal ini akan ada dampak negatifnya. Dan yang ketiga, cognitive reserve atau yaitu melindungi terhadap penurunan kemampuan kognisi. Atau dengan kata lain, mereka mempunyai kognisi yang lebih sehat dan lebih bertahan lama. Karena hal ini dibuktikan oleh penelitian bilingual yang mengalami penundaan terhadap gejala-gejala seperti penyakit Alzheimer atau demensia. Ketika di-scan, otak orang tua yang bilingual nampak lebih baik dibanding dengan yang monolingual. Seperti itu. Oh, selain dari keuntungan, ada nggak sih kerugian bilingualisme? Nah, kalau kerugian dari bilingual, anak-anak yang tumbuh dengan dua bahasa mungkin memiliki hal yang sama masalah dengan perkembangan bahasa. Terus juga membutuhkan usaha yang lebih besar dari pihak anak ini dapat membahayakan masa kecil dan hubungan sosial. Dan dampak negatifnya yaitu suatu keadaan selalu aktif bahasa-bahasa yang dimiliki seseorang bilingual atau multilingual karena mereka memiliki pembendaharaan kosakata lebih sedikit di setiap bahasa yang mereka miliki. Jadi, seorang anak bilingual mampu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris misal, mempunyai kosakata bahasa Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan anak Indonesia memang hanya mampu berbahasa Indonesia. Tapi menurut Michel dan Golan pada tahun 2005, kerugian ini jauh terbebani oleh keuntungan dapat berkomunikasi secara efektif dalam dua bahasa. Oh, begitu ya. Nah, berarti pembahasan kali ini seru banget nih. Terima kasih telah mendengarkan obrolan kami di podcast Bisik-Bisik Edukers. Oke, aku juga mau nambahin nih sebagai penutup podcast kita kali ini bahwa penggunaan multibahasa atau bilingual masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Namun, pencampuran yang dilakukan adalah antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Secara sadar atau tidak, kita sering menggunakan berbagai bahasa dalam percakapan sehari-hari. Bahkan, public figure maupun pejabat publik sering menggunakannya. Seperti public figure atau tokoh Najwa Shihab dan Sri Mulyani dalam akun YouTube Najwa Shihab dengan judul SNI buka-bukaan tentang DPR hingga Pilpres. Biasanya ada perspektif sesudah ada distance. Ini artinya bilingual atau penggunaan bahasa yang mencampur-campurkan antara yang satu dan yang lainnya masih akan dipakai dan terus berlaku hingga saat ini dan masa yang akan datang. Apalagi sekarang peluang untuk bahasa mencampur-campur lebih tinggi karena adanya perkembangan teknologi yang membuat informasi dan pengetahuan mengenai bahasa lain yang dikuasai lebih cepat sampai ke kita. Oke deh, saya Andini dan rekan saya Utari pamit undur diri. Terima kasih kepada Jova dan Tasya yang sudah menjadi pembicara kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.